Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel kebanggaan kita semua, channel Pemersatu Bangsa. Ya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian saya tentang nilai-nilai integritas 91 dalam manajemen operasional. Tugas ini diberikan oleh dosen saya, Dr. Magdalena Wulur, SE, MM, dan mentor saya, Kak Rio. Oke, kita langsung ke dalam materinya. Sebelum kita masuk di dalam materi nilai-nilai integritas yang berada di dalam manajemen operasional, saya akan menjelaskan sedikit tentang integritas itu tersendiri. Di dalam dunia kerja, integritas merupakan satu hal yang penting yang sering dicari oleh para rekruter. Orang yang memiliki integritas umumnya memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Integritas adalah sebuah nilai aspirasi yang juga melekat dengan keterpaduan norma. Lewat integritas, seorang individu memiliki karakter. Namun dasar yang menjadi benteng dari datangnya penyakit sosial seperti korupsi, kolusi, curiga, dan licik. Mengapa integritas penting dimiliki oleh orang-orang? Sebab integritas juga diartikan sebagai suatu ketahanan diri untuk tidak tergoda dengan berbagai desakan yang memikirkan atau mengutamakan kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Sehingga orang yang dinilai memiliki integritas cenderung dapat diandalkan, dipercaya, dan diteladani. Dalam dunia kerja, integritas menjadi faktor pendorong pencapaian hasil baik yang dapat dicapai dalam sebuah perusahaan. Apabila integritas diharapkan dapat menyumbang perbaikan kehidupan, maka dalam konteks dunia kerja berarti dapat membuat perbaikan kinerja yang baik untuk perusahaan tersebut. Hal yang dihasilkan atau hasil akhir dari integritas mampu menghasilkan sesuatu yang baik bagi diri sendiri atau orang di sekitar. Yang perlu diingat, integritas selalu berjalan beriringan dengan kondisi karir yang sukses. Seseorang yang dapat dibilang memiliki integritas akan memperhatikan kompetensi dan hasil kerjanya. Oke, saya di sini akan melanjutkan dengan menjelaskan nilai-nilai yang terdapat di dalam integritas, yaitu 91 yang dikeluarkan oleh KPK. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang jujur. Jujur adalah berkata apa adanya dan tidak melakukan kebohongan, serta bersifat terbuka dengan apa yang dilakukan. Jujur merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki setiap manusia dalam beraktivitas. Salah satunya dalam bekerja, kita harus bersikap jujur. Sikap jujur juga menjauhkan rasa curiga hingga kekhawatiran akan rusaknya sebuah kepercayaan yang telah dibangun. Contohnya, kita harus selalu berbicara sesuai fakta atau yang terjadi. Yang kedua, di sini ada peduli. Peduli adalah nilai yang menunjukkan perhatian, rasa bertanggung jawab yang diwujudkan dengan tindakan yang nyata, yang bukan untuk menggapai kepentingan diri sendiri. Contohnya, kita dapat saling membantu karyawan yang sedang mengalami kesusahan karena karyawan yang saling membantu atau saling peduli satu sama lain bisa memicu keberhasilan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga ada mandiri. Mandiri adalah kemampuan seseorang berdiri sendiri dalam segala aspek hidupannya. Dengan demikian, individu yang berdiri di atas kaki sendiri akan mengambil inisiatif mengatasi sendiri kesulitan-kesulitan yang dialami dan melakukannya dengan sendiri. Contoh dari mandiri adalah bertanggung jawab atas pekerjaan atau mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan kerja keras sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang keempat, ada disiplin. Disiplin adalah bentuk kepatuhan terhadap peraturan atau tugas-tugas yang seharusnya kita tangani. Kepatuhan dapat menggerakkan roda perusahaan agar memperoleh pencapaian yang sempurna.
Memiliki karyawan yang disiplin tentu saja akan memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan. Contoh dari disiplin adalah kita dalam bekerja atau mau pergi ke kantor, kita harus datang tepat waktu agar bisa bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan atau waktu yang sudah ditetapkan. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan setiap manusia, baik di dalam kehidupan sehari-hari dan juga di dalam kehidupan profesional, yaitu di tempat kerja. Memberi tanggung jawab lebih di tempat kerja juga bisa mendorong diri kita untuk mengambil banyak kesempatan yang dapat dieksplor dan tentunya sangat bagus dan mengembangkan diri kita sendiri. Contoh dari tanggung jawab adalah setiap karyawan yang bekerja di dalam perusahaan itu sudah mendapatkan tanggung jawab dari atasan atau manajernya. Yang keenam, ada kerja keras. Kerja keras adalah berusaha dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga untuk berupaya mendapatkan keinginan atau pencapaian hasil yang maksimal pada pekerjaan yang dilakukan. Contoh dari kerja keras, ketika melakukan sesuatu pekerjaan harus melakukannya dengan sungguh-sungguh agar apa yang diinginkan, apa yang dituju bisa mencapaikan hasil yang maksimal atau mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang ketujuh, ada sederhana. Sederhana adalah apa adanya, tidak berlebihan, dan hidup dengan apa yang ada dan apa yang dimiliki dengan mengutamakan kebutuhan bukan keinginan. Contoh dari sederhana seperti kita pergi ke kantor atau ke kampus, kita menggunakan pakaian yang sesuai ketentuan atau tidak mencolok sehingga membuat orang lain tidak salah fokus dengan apa yang kita pakai. Yang kedelapan, ada berani. Berani adalah mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar agar bisa menghadapi bahaya-bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Contoh dari berani adalah ketika mengalami permasalahan dalam perusahaan, kita harus berani atau mau mengambil keputusan atau risiko yang ada. Yang kesembilan, ada adil. Adil adalah suatu kondisi tidak berat sebelum atau sama rata dengan orang lain yang sepatutnya tidak diputuskan dan tidak mengambil cara yang sewenang-wenangnya. Kondisi adil dalam lingkungan kerja adalah kondisi di mana pekerja mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dengan pekerja yang lain dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Contoh dari kata adil yaitu tidak melakukan sikap pilih kasih kepada satu pekerja tertentu dibandingkan dengan pekerja yang lain. Baik, yang terakhir adalah sabar. Kemampuan untuk menahan diri dari berbagai kesenangan sesaat demi mencapai target di masa depan yang lebih baik. Contoh dari kata sabar itu adalah tidak mudah putus asa dalam bekerja dan selalu tetap semangat. Oke, itu tadi penjelasan dan pengertian saya tentang nilai-nilai integritas 9+1 di dalam manajemen operasional. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dapat berguna untuk kita semua. Jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman boleh menekan tombol like, membagikan video ini, dan menekan tombol subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.